Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober 2020 terdapat penambahan 2.897 kasus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Kapitan Patimura. Saya Hestirinda Arni sebagai pembicara pertama dan closing statement. Kemudian rekan saya Jamila Tunisa sebagai pembicara kedua dengan standing position pro, dan rekan saya Sukan Inwo sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Lex nemini operator inikum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan keadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini yaitu pembatalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang menjadi undang-undang. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara pertama dan pihak netral yang akan mengoptik mosi perdebatan kali ini dalam pandangan pihak pro dan pihak kontra sehingga mosi ini layak untuk diperdebatkan. Berangkat dari pernyataan Menteri Keuangan menyatakan bahwa yang melatar belakangi dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena adanya kondisi darurat yang membahayakan kesehatan dan perekonomian akibat pandemi COVID-19, di mana indikator darurat sebagaimana disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki adalah adanya unsur ancaman yang membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, dan keterbatasan waktu yang tersedia. Atas dasar tersebutlah Dewan juri yang kami hormati, di sini perlu adanya mekanisme yang cepat dan tanggap dari pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian. Hal ini sesuai dengan asas Salus Populi Supremalis Esto bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Hal inilah yang menjadi pandangan dari pihak kontra. Namun, terdapat pandangan lain dari pihak pro bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mendasarkan argumentasinya pada teori pembentukan perundang-undangan menurut Maria Farida yang menyatakan bahwa pasal dalam undang-undang harus memiliki kejelasan dan kejernihan makna. Atas dasar inilah Dewan juri yang terhormat, pihak pro mendukung adanya pembatalan undang-undang ini dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memuat banyaknya kontroversi pada pasal-pasal persinggungan yang dianggap berpotensi melanggar konstitusi RI. Ini setidaknya pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 karena dinilai memberikan imunitas dan kekebalan hukum termasuk juga penggunaan anggaran. Bahkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PT UN. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sekaligus juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip rule of law di mana equality before the law menjadi salah satu elemen penting di dalamnya. Atas dasar hal tersebutlah Dewan juri yang kami hormati, mosi ini layak untuk diperdebatkan dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kedua sebagai pihak pro dan pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Sebagaimana hukum alam menghubungkan suatu fakta material tertentu dengan yang lain sebagai akibat, demikian pula hukum normativitas menghubungkan kondisi hukum dengan akibat dari apa yang disebut perbuatan melawan hukum. Hans Kelsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan kami dari tim kontra yang kami sayangi. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tetapi, undang-undang tersebut memiliki beberapa kecacatan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasanya sebuah undang-undang dapat dibatalkan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 1 terdapat frasa bukan merupakan kerugian negara yang menimbulkan keambiguitasan hukum. Hal ini bertolak belakang dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang dicetuskan Maria Farida
yakni pasal yang dalam undang-undang harus memiliki kejelasan dan kejelasan makna. Artinya, dalam pembuatan undang-undang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana bahasa yang digunakan haruslah lugas, tegas, jelas, dan dimengerti semua orang. Pejabat yang diberikan kemudahan dan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya akan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Ini sama artinya dengan pelegalan korupsi. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedaruratan tidak bisa dijadikan alasan pemakluman bagi korupsi. Silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya pihak pro hanya berbelit-belit dengan hal yang terdapat dalam pasal yang dianggap merugikan. Takkan tetapi tidak dapat memberikan data bukti nyata kerugian adanya undang-undang ini. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim kontra tertarik dengan argumen yang telah saya bangun. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kementerian Keuangan pada triwulan kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, yakni minus 5,32%. Sementara pada triwulan kedua tahun 2019 tumbuh sebesar 5,5%. Perkembangan ini terutama akibat penurunan dalam kegiatan ekonomi sejalan dampak penerapan pembatasan sosial berskala besar. Namun Dewan Juri yang terhormat melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Menurut laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2020, perbaikan ekonomi didorong pelonggaran kebijakan pemerintah, pembatasan aktivitas masyarakat, dan perbaikan ekonomi global. Bahkan di Malaysia pun, ekonomi mulai membaik saat adanya pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat. Kembali ke argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 terdapat frasa beritikat baik dan tidak dapat dituntut secara perdata, pidana maupun petun. Seolah-olah yang melaksanakan undang-undang ini, mereka harus dinilai sudah mempunyai itikat baik. Sedangkan untuk mengetahui telah melakukan itikat baik atau tidak, semua harus melalui alat uji, yakni Badan Peradilan. Hal ini pun berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah sesuai dengan pandangan Sutembon. Teori bahwasanya peraturan perundang-undangan mengandung norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan norma dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Silahkan saudaraku. Pihak pro menyatakan bahwasanya terdapat kelemahan dalam undang-undang ini. Perlu kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya hal ini sudah diajukan kepada MK dan sudah tertolak, akan tapi tidak dapat diganggu-gugat karena sudah terbukti tidak ada pasal yang menyalahi aturan. Dewan Juri terhormat. Kami pun memahami, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya adanya putusan nomor 24/PUU/18/2020 dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat banyaknya permohonan yang diajukan salah satu lembaga masyarakat anti korupsi Indonesia untuk pembatalan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini, secara sosiologis masyarakat menunjukkan bahwa undang-undang ini merugikan. Meski Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang ini tidak merugikan, tetapi secara konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini didukung dengan adanya teori kedaulatan rakyat yang menyatakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Kembali ke argumentasi saya, Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, Perpu diterbitkan ketika DPR menginjak masa persidangan ketiga dan DPR menyetujui Perpu ditetapkan sebagai undang-undang saat sidang ketiga juga. Hal ini Dewan Juri yang terhormat mengacu pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, terbitnya suatu Perpu dan penetapannya sebagai undang-undang tidak boleh dalam suatu masa persidangan DPR. Dengan ini Dewan Juri yang terhormat, pengesahan Perpu EPUA menjadi undang-undang tidak sah karena dibahas pada masa sidang yang bersamaan, di mana seharusnya dibahas pada sidang DPR berikutnya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa semua lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Lalu jika seseorang diberikan kekebalan hukum, maka hukum tidak lagi bisa menjadi obat. Sekian dan terima kasih. Necesitas quod congi defendit, keadaan terpaksa harus melindungi apa yang harus diperbuat, sehingga Dewan Juri yang terhormat, hadirnya Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana ditetapkan UU nomor 2 tahun 2020 sebagai jawaban atas perlunya regulasi sebagai payung hukum dalam menanggapi pandemi kondisi ini yang masih belum rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan rekan pro yang berbahagia. Berangkat dari alinea keempat UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan konsep
negara kesejahteraan welfare state. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi peraturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melihat awal bulan terjadinya COVID-19, yaitu pada bulan Maret terjadi lonjakan yang sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik, bahwasanya pada bulan pertama terdapat lonjakan kasus hingga 1.500 kasus, dan kasus ini pun bertambah setiap harinya Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada pertengahan bulan Oktober terjadi lonjakan kasus hingga 400.000 kasus. Sedangkan pada sektor ekonomi tercatat kuartal kedua Indonesia mengalami resesi hingga minus 5,39%, yang mana resesi tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah perekonomian di Indonesia. Menurut Ketua Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, ketika setelah mengalami masa resesi terendah itu, kemudian kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh minus 2,9%, bahkan lebih baik dibanding dengan India, Thailand, atau Filipina. Dan inilah efek dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Maka dari itu, deskripsi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan disahkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 sangatlah tepat, karena bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan pandemi ini, dan merupakan solusi dalam menanggapi terjadinya resesi perekonomian di Indonesia, agar resesi perekonomian tersebut tidak semakin parah dan dapat diselesaikan Dewan Juri terhormat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa kami tidak menyepakati mosi pada kali ini. Pun Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dinilai telah memenuhi syarat secara umum, yaitu tujuan pembentukan Perpu yang pertama untuk memberikan landasan serta kepastian hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam penanganan krisis kesehatan serta ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai upaya preventif dari implikasi COVID-19 yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional dalam stabilitas sistem keuangan. Interupsi saudaraku. Baik, pada pasal 27 ayat 2 terdapat frasa tidak dapat dituntut secara perdata, pidana, dan petun. Jangan sampai hal ini malah adanya peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Pun sesungguhnya pemerintah telah mempertimbangkan bahwa dampak pandemi ini Dewan Juri terhormat. Ketentuan pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 semata-mata untuk memberikan rasa aman bagi para pejabat pemerintah agar tidak terjerat kasus hukum atau kriminalitas pasca pandemi COVID-19, yang mana membuat pejabat pemerintah itu takut ataupun ragu mengeluarkan kebijakan diskresi. Apabila terjadi penyalahgunaan atas hal tersebut, maka yang terkait harus bertanggung jawab di depan hukum. Lanjut dalam argumen, hal ini sesuai dengan teori Gustav Reichhut, yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, stabilitas ekonomi tentu akan terjaga di Indonesia sehingga berdampak pada tujuan hukum yang kedua, yaitu kemanfaatan hukum. Ketika kepastian hukum telah tercipta, maka dengan adanya kestabilitasan ekonomi di Indonesia tentu akan berdampak pada tujuan yang ketiga, yaitu keadilan hukum. Ketika masyarakat mendapatkan manfaat daripada kestabilan ekonomi, maka akan menimbulkan suatu keadilan bagi masyarakat dalam bidang ekonomi. Pun ini didukung dengan pendapat Profesor Jimli Asidiki, yang mana beliau menyatakan bahwa Perpu harus terdapat 3 syarat materi. Yang pertama, untuk kebutuhan mendesak dalam bertindak. Kemudian yang kedua, terdapat waktu yang terbatas atau kegentingan waktu. Kemudian yang ketiga, tidak tersedia alternatif lain, yang mana hal ini mencakup kondisi perekonomian di Indonesia pada saat pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Kita telah mendengarkan pendapat tim pro dan tim kontra, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dinilai telah memenuhi tujuan pembentukan Perpu yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dan hal ini dikuatkan dengan putusan MK Nomor 24/PUU/18/2020 bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki catatan formil dan material. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata Dewan Juri yang terhormat, desakan masyarakat terkait pembatalan undang-undang tersebut harus didengar sebagai pewujudan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, pemerintah harus tetap membuka ruang terhadap pembatalan undang-undang tersebut atau kesempatan untuk melakukan revisi pada beberapa pasal yang kontradiktif.
Mengutip pernyataan Sacipto Raharjo, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Untuk itulah kami memberikan solusi kepada pemerintah untuk merumuskan kembali pasal-pasal yang bermasalah yang dianggap akan membuka celah terjadinya penyelewengan oleh pejabat negara. Menentukan arah garis kebijakan negara sangat diperlukan dalam perumusan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 harus memiliki kejelasan isi dan kejernihan makna, sedangkan pasal 27 ayat 2 harus menghapuskan hak imunitas yang dimiliki pejabat yang dapat membuka celah untuk melakukan korupsi, sehingga nanti konsep kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan hukum dapat tercapai. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa foto dengan bekantan, utamakan keselamatan demi kesejahteraan. Sekian dan terima kasih.